Oke, kita mulai materinya untuk game ya. Kali ini kita mau nyoba yang namanya tile sheet. Bagaimana caranya memasukkan tile sheet ke dalam eh, game kita gitu ya. SHEET ya teman-teman ya, bukan yang lain ya. Dikira yang lain. SHEET. Nah, saya sudah punya ininya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di e-learning kita, materi itu sudah ada tutorial. Nah, ini teman-teman terutama yang pertama ini apa namanya? Keseluruhan ya teman-teman ya. Tentang membuat game dua dimensi secara keseluruhan. Banyak hal yang diajarkan. Videonya karena kompilasi ya. Jadi beberapa video sudah dijadikan satu sama pemiliknya. Monggo dilihat sendiri, belajar dari sini. Ini ada 7 jam kalau nggak salah materinya. Salah satunya ada tilesheet yang kita mau coba hari ini gitu ya. Monggo diakses saja, bisa download dari sana juga asetnya. Terus kalau sudah asetnya di-download, ini ya kurang lebih. Ini isinya. Tilesheet-nya ada di dalam folder backgrounds. Tilesheet, tileset ini ya. Nah, di sini ada eh, banyak yang kita pakai nanti yang floor sama host saja contohnya. Tapi teman-teman mau pakai yang lain juga bisa. Kayak di kelas-kelas sebelah kita nyoba yang lain juga. Mana host ya? Host sama floor kalau nggak salah. Host. Ini ya host sama floor. Tapi teman-teman mau masukkan yang lain, misalnya floor detail ini ada. Kemarin itu yang saya coba sama teman-teman itu nature, water mana ya water? Ini water. Oke. Nah, ini bisa kita masukkan ke sini. Kalau saya masukkannya di dalamnya, baru saya maximize. Di dalamnya aset tentunya ya teman-teman ya. Terus sprite. Kalau dicontoh nggak di sini ya teman-teman. Tapi biar gambar-gambar itu jadi satu, saya masukkan di sprite. Karena di sini isinya juga gambar-gambar. Di sini saya membuat folder baru. Namanya tile sheet gitu ya teman-teman. Jadi SHET sheet kertas gitu ya teman-teman. Atau tileset juga seperti folder tadi namanya tileset, monggo silakan. Terus di dalamnya saya masukkan folder tadi ya teman-teman. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Nah, sebelum kita pakai perlu kita setting dulu teman-teman ini ya. Jadi kita buka satu-satu di propertinya ini. Kita bisa lihat di sini ada pixel per unitnya. Kita ganti dari 100 ke 16 untuk semuanya teman-teman ya. Atau teman-teman bisa pilih di sini semuanya sekaligus itu bisa. Nah, kita save dulu. Kita pilih semuanya sekaligus ini. Jadi ada beberapa eh, aset yang kita pilih sekaligus lalu kita setting secara bersamaan. Karena ini tadi beda-beda kita ada yang 16 dan yang lain masih 100, kita rubah jadi 16 lagi. Terus yang bawah ini ada quality-nya teman-teman ya. Quality-nya dari normal kita ganti jadi non. Maaf, bukan quality dari gambarnya tapi compression. Kompresinya teman-teman ya. Jadi gambarnya kalau dikompres kan semakin kualitasnya bisa jadi menurun ya karena ukuran file size-nya dikecilkan, maka eh,
bisa jadi gambarnya kualitasnya menurun. Karena itu kita buat tidak pakai kompresi supaya tidak terlalu ada perubahan atau penurunan kualitas gitu ya. Kita apply. Tapi belum selesai ya teman-teman. Ini kita juga perlu ngedit, yaitu ini ada open spread editor. Cuma kalau kita pilih lebih dari satu nggak bisa diklik ini ya teman-teman. Jadi harus ngedit satu demi satu. Ini tadi bisa dilakukan bersamaan, tapi untuk ini kita satu-satu. Karena itu biar nggak banyak-banyak. Sementara kita pakai yang host sama floor dulu aja. Seperti contoh di tutorial. Kalau sudah dibuka ini, sekali lagi ya teman-teman, open spread editor ini, diklik. Nah ini kita rubah teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, ini mungkin saja sudah dipotong-potong sama Unity-nya. Tapi motongnya Unity-nya ini jadi satu kalau untuk ini ya. Kenapa? Karena tidak ada jarak antara gambar ini dengan gambar yang lain. Ada jaraknya, anggap aja di tengah-tengah ya. Jaraknya bukan di pinggir-pinggir. Jadi tidak ada gambar yang benar-benar terpotong dari gambar satu dengan yang lain. Sehingga ini dianggap satu. Sedangkan kalau kita coba lihat yang lain ya teman-teman. Nah ini kepotong. Ini kepotong sendiri, ini kepotong sendiri, ini kepotong sendiri. Jadi Unity itu sudah otomatis motong kan. Kita pakai otomatik gitu ya. Motongnya berdasarkan area yang kosong. Jadi di antara rumah ini contohnya ada rumah rumah dari jerami. Ini di antaranya kan ada ruang kosong nih. Apalagi di antara rumah jerami dengan tenda ini ada juga kosongnya. Sehingga ini dianggap satu buah gambar dipotong secara otomatis. Jadi dia bisa motong berdasarkan area kosong dari sebuah gambar PNG, pokoknya yang punya transparansi ini ya. Kalau JPG mungkin nggak bisa dipotong kayak gini ya. Nah, tapi kita nggak mau pakai yang gini teman-teman ya. Pemotongan seperti ini nggak mau kita pakai. Kita mau motongnya secara grid. Jadi teman-teman bisa di sini ada slice, sebelahnya spread editor ini. Kita ke slice. Nah, di sini slice-nya otomatis seperti yang saya bilang tadi. Kita rubah ke grid by cell size. Yang ini ya teman-teman. Nah, sehingga nanti gambarnya dipotongnya berdasarkan grid-grid itu apa ya, kotak-kotak. Jadi kita membuat kotak mulai dari ujung kiri sampai ujung kiri atas sampai ujung kanan bawah itu dikotai semua. Kotaknya sebanyak apa tergantung dari ukurannya. Misalnya ini 64 kali 64, jadi ada ukuran kotaknya masing-masing. Ini merah nih ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat ini ada merah, ini ukurannya 64 kali 64. Ini akan dipotong mulai dari kiri atas sampai bawah, ini dibuat 64 kali 64, terus ada lagi 64 kali 64. Begitu seterusnya ke kanan, juga ke bawah sampai ke kanan bawah itu ya. Semuanya ada itunya. Nah, itu kita ganti teman-teman, 64 kali 64-nya jadi 16 kali 16. Nah, jadi agak kecil-kecil gini ya teman-teman. Jadi satu gambar rumah ini terdiri dari beberapa grid atau beberapa kotak. Tangga ini juga, gitu ya. Nggak apa-apa, memang seperti itu. Ini bisa diklik ya slash-nya. Nah, terus kita bisa tutup aja, kita buka yang lain. Oke, kita save. Yang ini juga sama. Floor-nya juga kita rubah jadi 16 kali 16 slice. Sebenarnya ada play-nya di sini. Ini play-nya di kanan atas ini ya teman-teman. Biar nggak ditanya itu tadi sama si Unity. Tapi kalaupun kita tutup belum di-apply nanti muncul konfirmasi atau pertanyaan tadi ya. Mau di-save atau tidak. Oke, jadi kita sudah punya tile sheet kita yang kita masukkan ke dalam game. Terus sudah kita potong berdasarkan grid 16 kali 16. Kita lanjutkan berikutnya. Sebentar ya. Saya pause dulu. Ada WA nih. Oke, sebentar. Eh, Bentar ya, bentar. Pause lagi. Ada, saya tambah lesi dulu. Oke. Oke, kalau sudah, ini ya teman-teman, kalau sudah,
Ini kayaknya scene baru ya. Kita nggak pakai scene baru deh ya. Kita pakai scene kita yang sudah kita buat aja. Eh, eh, Untitled. Oke, ini scene kita yang lama. Kita nonaktifkan aja yang nggak kita pakai ya teman-teman. Iya, terus teman-teman nggak bingung. Butuh game manager nggak kayaknya nggak. Nah, triangle sama groundnya juga kita hilangkan ya, kosong. Kan kita mau membuat sesuatu di game. Jadi tileset nanti akan mengisi game kita ya dengan gambar-gambar. Bisa jadi tadi gambar rumahnya, area bermainnya seperti apa, area-area yang bisa kita lalui, dan lain-lain itu kita buat pakai tile sheet kita yang kita sudah download tadi. Hmm, eh, sudah kayaknya. Sudah kosong ya. Tinggal player aja. Oke, yang lain sudah kita nonaktifkan. Sekarang kita tambahkan. Untuk memakai tile kita yang tadi kita tambahkan ada yang namanya tile map. Tile map itu bisa kita tambahkan di sini ya teman-teman. Klik kanan, ada tuh di objek, lalu tile map, pilih yang rectangular. Kalau kita mau pakai istilah kameranya adalah top down. Ada pilihan yang lain, tapi kita coba yang rectangular aja ya teman-teman ya. Untuk top down itu. Karena ini tipenya memang top down gamenya. Sekali lagi saya ulangi ya, klik kanan, 2D object, tile map, rectangular. Oke, jadi tile map yang kita buat ini otomatis dimasukkan ke dalam objek yang namanya grid. Oke, nah, tile map ini sendiri apa? Tile map sendiri ini adalah sesuatu yang bisa kita isi dengan aset dari tileset kita tadi ya teman-teman. Jadi tile map ini yang kita kasih. Intinya tile map ini adalah kanvasnya ya teman-teman. Sedangkan tileset tadi nanti menjadi warna-warna dari cat yang bisa kita tuh apa ya, kita coretkan ke kanvas gitu ya. Jadi tile map ini adalah kanvasnya, tileset tadi adalah warna-warnanya ya, cat warnanya. Nah, tapi pilihan cat warnanya ini kan nggak langsung ya dari cat warna langsung kita tempelkan ke kanvas. Nah, ada yang namanya palet dulu ya teman-teman. Nah, kita siapkan paletnya gitu ya. Gimana cara menyiapkan palet? Eh, mm, 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 mm. Jadi pertama-tama kalau di sini belum ada window untuk palet ya, teman-teman bisa lihat ya di kanan, tengah, kiri, bawah, tidak ada paletnya. Terus bagaimana memunculkan ini dari window? Kita bisa munculkan dari 2D, terus tile palette. Nah, palette ini tempat naruh cat warna itu biasanya teman-teman ya. Kalau orang mau gambar, cat warnanya itu ditaruh dulu di dalam palet itu. Atau yang sekarang warnanya putih ya. Kalau zaman dulu pelukis-pelukis itu pakainya kayu itu ya. Kayu yang agak bundar itu ya. Untuk naruh-naruh cat. Terus catnya baru diambil pakai kuas dan dicoret-coretkan ke kanvas gitu ya. Eh, Ulang lagi ya. Window, 2D,
tile palette. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Cuma daripada ngambang melayang-layang nggak jelas, kita masukkan aja ke sedungannya inspektor. Caranya ini ya teman, tile palette, tulisan tile palette-nya ini kita, jadi ini kayak tab-nya di browser itu ya. Kita klik, tahan, kita drag, kita masukkan. Sebenarnya bisa ditaruh di mana-mana ya teman-teman ya. Cuma mungkin saya taruh di sebelahnya inspektor aja ya teman-teman. Nah, biar, nah oke. Ini ya, ini adalah kan palet kita, tempat naruh tile sheet-nya tadi ke sini, lembar tilenya ya. Tile itu kan apa ya? Lantai itu tile itu apa ya bahasa bahasa Indonesia-nya apa tile itu ya? Ubin ya. Jadi kita bisa punya kotak-kotak yang mau kita pakai itu kita taruh dulu di sini. Oke, pertama-tama di dalam tile palette ini kita bisa tambahkan tadi tile sheet-nya kita. Ini ada. Kita tambahkan membuat tile palette baru. Nih, kita bisa create new tile palette. Nah, kita kasih nama apa? Jadi mungkin sebaiknya kita kasih nama ground atau dasar ya teman-teman ya. Dasar. Jadi semuanya nanti pasti di atas. Kalau kita mau ada lagi di atasnya dasar ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman gambar kan biasanya kalau ngelihat ya, kalau mungkin teman-teman nggak semuanya pernah gambar, tapi kalau gambar di kanvas itu nggak langsung kita coret warna yang kita inginkan, tapi kanvasnya itu dikasih cat dulu supaya kanvasnya nggak kosong terus dicat, ditaruh cat di atasnya, tapi cat cat ya warna dasar ya kita kasih warna dasar dulu keseluruhan. Tujuannya apa nanti teman-teman bakal lihat bedanya kalau tanpa dasar ini dan dengan dasar ini bedanya apa. Oke, gridnya rectangle nggak ada yang diganti di sini ya teman-teman. Ini cell size-nya tadi kita sudah atur jadi nggak usah kita otak-atik lagi. Ya, tinggal ngasih nama aja. Dan kita nanti bakal membuat beberapa palet ya teman-teman. Intinya untuk setiap tile sheet kita buatkan paletnya. Jadi tadi kita masukkan 4 tile sheet, itu bisa empat-empatnya dimasukkan. Atau karena kita mau pakai 2 aja ya nggak masalah. Jadi yang pertama ini dasar, kita create. Ini kita masukkan ke dalam aset sprite tempatnya yang tadi ya teman-teman. Tilesheet kita. Di sini kita buat nama paletnya tadi ya. Eh, palet, palet tuh L-nya satu. Palet T, T-nya yang dua ya. Enggak, T-nya juga satu. T-nya dua kayaknya. Palet dasar. Ya, nanti kita masukkan ke sini. Select folder. Oke. Nah, ini kita masukkan drag tile, spread atau texture-nya. Kita ngambil dari yang tadi. Kita masukkan lagi ke palet dasar. Harusnya floor ya, karena tilesheetnya floor. Ya, kita buat baru aja deh. Cancel, cancel. Hapus, hapus. Gimana ngapusnya? Nggak bisa. Karena bentuknya folder ya. Kalau mau dihapus ya di foldernya. Kita buat baru aja. Map. Oh, bukan tile mapnya yang baru ya. Kita pakai ini yang baru ya. Create new tile palette. Ini paletnya adalah floor. Create. Buat folder lagi.
Saya suka kebalik-balik ya, L-nya yang 2. Yang 2 T. Ya. Palette. Kita masukkan floor-nya ke sini. Masukkan situ lagi ke floor. Oke. Shred. Nah, ini kita punya paletnya ya, teman-teman. Ini kita bisa nanti ambil warnanya, lalu kita goreskan ke sini. Ini sudah dicontohkan. Ini contohnya kalau kita klik nanti jadi seperti apa bisa dilihat ya. Tapi sebelum itu kita buat palet yang lain lagi. Untuk yang house tadi ya. Palet house. Keliru lagi. Otomatis. Otaknya otomatis. Oke. Oke. Oke, kita sudah punya palet. Ini bisa di scroll ya untuk nge-zoom, teman-teman. Nah, jadi kita punya tile map, kita juga punya palet. Nah, di sini kita bisa pilih paletnya untuk kita membuat tadi ya, create new kalau nggak ada, tapi di sini kita pilih-pilih mau pakai palet yang mana sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, jadi banyaknya palet ini sebanyak tile sheet-nya ya kalau saya. Kalau tile sheet-nya ada 10 ya 10 palet gitu ya. Tile map-nya sendiri ini juga bisa Anda tambahkan ya dari sini atau juga bisa dari sini. Kenapa perlu ditambahkan? Eh, karena mungkin saja ini dasar, ini aja tile map-nya kita ganti namanya jadi dasar ya. Kita rename dulu jadi dasar. Bukan paletnya yang dasar ya, tapi tile map yang dasar. Oke, kita coba dulu kita isi dengan gambar tanah ya teman-teman dari floor. Jadi paletnya kita pilih yang floor, kita pilih tanah, mungkin ini. Nah, kita bisa scroll biar kelihatan lebih besar. Nah, ini kita bisa kasih panah. Jadi bisa diklik ya teman-teman. Klik, klik, klik. Atau bisa di drag. Teman-teman kalau mau nge-drag bisa drag ke kanan, ke bawah, kiri. Nah, mengisi kotak-kotak yang sudah disediakan. Gini ya teman-teman ya. Bagusnya karena kita download ya, bukan buat sendiri. Ini sudah otomatis ya. Kalau teman-teman lihat ini lekukannya saling menyambung. Jadi bagusnya kalau pakai punyanya orang yang sudah ahli sudah benar gitu ya. Kalau kita buat sendiri mungkin putus-putus nanti jadinya kurang kurang nyambung. Nah, ini kalau kita ambil seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa ngeklik ini, terus kita klik lagi di ininya ya, di tile map-nya atau dengan milih tile map-nya di sini ya. Kita gambar sesuatu. Kalau mau diganti juga bisa klik yang lain. Nah, misalnya ini kita klik di sini. Nah, ganti kan ya. Jadi bisa ditimpa ya teman-teman. Bisa ditimpa. Kalau teman-teman, saya nggak mau ini, ya tinggal timpa aja, nggak ada masalah. Terus kita juga bisa pakai cara begini teman-teman. Di palet ini kita bisa, ini saya pakai klik tengah ya. Scrollnya saya klik untuk geser-geser ini. Ini kita bisa pilih beberapa dengan drag juga ya. Klik dari sini ke sini. Nah, kita bisa pilih lebih dari satu. Jadi bisa kayak stempel gitu ya teman-teman. Misalnya saya buat stempel di sini. Nah, gitu ya. Atau di sini. Nah, gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti stempel. Jadi milih lebih dari satu dari palet ini bisa ya teman-teman. Mungkin saya kasih jalan gini. Nah, jadi lebih nyambung gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kalau oke cara berikutnya, kita juga nggak harus milih itu
sama persis dengan ininya teman-teman ya. Seperti ini tadi contohnya ya, kita bisa pakai dari mana aja, tinggal kita klik lalu kita taruh gitu ya. Bisa-bisa saja ya teman-teman. Misalnya kayak gini gitu, bisa-bisa saja. Tapi kita juga bisa pilih pojok-pojokan ini tentunya teman-teman ya. Kenapa dibuat jadi 9 ini, 9 grid ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa? Untuk ini teman-teman ya. Kita klik yang pojoknya ini. Misalnya seperti ini pojok. Terus kita pilih pojoknya lagi. Lalu kita kasih garis untuk pinggirannya ya. Seret gitu. Nah, tengah-tengahnya bisa Anda isi juga pakai, tadi kita pakai brush ya otomatis ya. Pakai Paint with Active Brush ini brush, atau kita sekarang mau nyoba pakai ini, kalau namanya di Paint ini bucket ya. Tapi ini namanya fill ya, float fill, flat fill. Nah, ini bisa ngisi banyak sekaligus ya teman-teman, banyak area sekaligus. Terutama yang area yang sudah dipinggiri, sudah ada pinggirnya, kita bisa isi tengahnya seperti ini. Nah, bisa seperti itu. Kembali ke brush, mungkin kita kasih pinggiran kayak gini. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi palet yang ada ini adalah sesuatu yang disediakan, bisa kita manfaatkan di lu apa ya? Kita manfaatkan sesuai kebutuhan kita ya. Nggak harus sama persis dengan yang ada di sini. Kalau sama persis tadi kan stempel tadi ya teman-teman. Tapi kita bisa manfaatkan untuk membuat sesuatu yang kita mau sendiri gitu ya. Hmm, oke, kurang lebih seperti itu. Eh, Mungkin ini deh. Jadi kayak ada esnya gitu ya teman-teman ya. Ada salju-saljunya. Oke. Lah ya, kurang lebar deh saya tambah biar lebih luas lagi. Mau pakai fill tadi bisa ya teman-teman. Fill atau bucket. Cuma saya mau lebih luaskan lagi. Biar nggak terlalu sempit. Ini saya rubah deh. Yang S tadi. Kita timpa aja yang namanya. Nah, timpanya salah. Bisa di undo. Ctrl Z. Ya gitu ya. Masih kelebihan tapi ya oke lah. Mungkin saya memang buatnya nggak simetris. Oke, kurang lebih itu tadi perkenalan tentang brushnya. Anggap aja ini dasarnya teman-teman ya. Tilemap dasar. Nah, kita bisa buat tilemap yang nanti muncul di atasnya dasar ini teman-teman. Ya, muncul di atasnya. Jadi kita buat tilemap baru, bisa dari sini atau klik kanan di sini teman-teman. Sama kayak tadi. Bedanya kalau tadi membuatnya berdasar sudah ada gridnya, saya mau buatnya di dalam grid yang sama ya teman-teman, tilemapnya. Jangan buat grid baru. Jadi saya membuat kayak tadi itu di tilemap rectangular. Nah, nanti masuknya di dalam grid ini ya teman-teman. Kita kasih nama uh, wah, 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 wah. Hmm, di belakang player gitu bisa ya. Maksudnya adalah dia di atasnya dasar, dan dasarnya pasti di bawahnya player ya. Kalau playernya di bawahnya dasar pasti nggak kelihatan gitu ya.
playernya kelihatan. Nah, ini di belakang player ini ada nanti ada objek-objek yang mungkin ditaruh di dalam sini tapi masih di belakangnya player ya. Itu misalnya seperti ini di belakang player. Nah, di belakang player ini kita bisa pilih di dalam paletnya ini, tile palet ini kita pilih dulu tile map yang mau dipakai di belakang player. Lalu kita mau pakai paletnya yang tangga ini contohnya teman-teman ya. Hmm, Jadi tangga ini kan bisa di belakangnya player. Dan ini nanti saya contohkan ya teman-teman. Kalau kita nggak punya dasar, ini bisa dilihat di atas ini teman-teman ya. Kalau kita nggak punya dasar, misalnya ini ujung dari tangganya, maka bisa dilihat sini ada bolongannya teman-teman ya. Nah, ada bolongannya. Sedangkan kalau misalnya bawahnya ini kita taruh di sini, lah nggak kelihatan. Nah, kita mau di belakang player ini ada di atasnya dasar kan ya teman-teman. Apakah kalau saya geser di sini bisa? Tetap ya teman-teman, nggak ngefek ya teman-teman. Terus bagaimana caranya? Ya kita bisa manfaatkan yang namanya eh, sorting layernya ya teman-teman ya. Jadi tile map ini juga punya tile map renderer sama kayak sprite dan dia punya juga sorting layer sama kayak sprite. Jadi bisa berbagi sorting layer yang sama dengan sprite ya teman-teman ya. Untuk tile map renderer dengan sprite renderer berbagi sorting layer yang sama. Di sini kebetulan belum ada karena memang saya nggak suka sebenarnya pakai sorting layer ya. Saya biasanya pakai order in layer ini. Tapi nggak apa-apa, kita pakai sorting layer aja buat nyoba-nyoba ya teman-teman. Jadi pertama dasar ini, kita mau dasarnya dulu kita kasih sebuah sorting layer. Karena di sini belum ada, kita tambahkan. Ini masih ada default ya teman-teman. Jadi semuanya di dalam default saat ini. Kita sekarang tambahkan dasar misalnya gitu. Jadi dasar ini akan ada di atasnya default ya teman-teman. Jadi semakin besar angkanya, maka semakin dia ada di atas dari gambar. Karena ada di atas berarti semakin ini ya teman-teman. Semakin di gambar paling akhir ya. Contohnya ada orang gambar tadi saya bilang ya, apa namanya? Gambar apa namanya? Gambar dasar apa? Warna pokoknya kanvasnya diwarnai dulu semua gitu ya teman-teman. Warna dasar ya. Habis itu kita gambar lagi sesuatu. Pasti yang sesuatu tadi muncul di atasnya warna dasar gitu ya, karena di gambar paling akhir gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini tumpuannya. Yang pertama di gambar paling awal, di gambar paling akhir, alias paling atas nanti jadinya gitu ya. Terus kita tambah lagi ada di belakang player, berarti di atasnya dasar ya. Ini harusnya pakai spasi tapi B-nya saya dibesarkan ya. Di belakang B-nya besar. Ini juga B-nya saya besarkan deh. Biar membiasakan pakai bahasa Indonesia yang benar gitu ya. Oke. Nah, karena kita sudah buat sorting layernya, kita lihat apakah di sini sudah belum ya. Jadi kita harus pastikan di dalam tile map kita pakai sorting layer yang sesuai. Tile map dasar pakai sorting layer dasar. Oke. Di belakang player, tile map di belakang layer juga kita taruh di dalam sorting layer di belakang player. Nah, sehingga kita ketika kita taruh, nah di sini bisa dilihat ya, bolongannya kan nggak kelihatan ya teman-teman ya. Bolongannya ditutup oleh warna dasarnya. Gitu loh teman-teman maksud saya. Gunanya dari dasar itu adalah itu. Meskipun di sini ada sesuatu, tetap perlu dikasih dasar untuk nutupi bolongan-bolongannya itu tadi ya teman. Gitu ceritanya teman-teman. Dan ini kalau player masuk ke sini, pasti dia ada di depannya playernya. Apakah pasti? Enggak ya teman-teman ya. Tidak ada yang pasti kalau tidak kita setting. Nah, kalau gitu kita buat lagi ya teman-teman di inspektor, layar baru.
namanya adalah player. Tileset apa yang diisikan ke player ini, ke sorting layer? Nggak ada ya, tapi playernya itu sendiri kita taruh di situ. Nggak kelihatan. Nah, ini masalahnya teman-teman ya. Playernya tidak ada yang tadi saya bilang ya, karena dia tidak ada apa yang namanya sprite-nya. Player itu nggak punya sprite sendiri. Player itu sprite-nya ada di dalamnya nih ya. Torso punya sprite, leg ini sprite, bullet spawner punya sprite, tapi player sendiri nggak punya sprite ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngasih sorting layer tadi. Caranya gimana? Ada komponen ini ya teman-teman. Komponen namanya apa ya? Sorting. Sorting group. Ya, sorting group ini akan mengelompokkan semua yang ada di dalamnya, torso, leg, dan bullet spawner ini semuanya nanti akan ada di sorting group mana gitu ya. Dikelompokkan sesuai parent-nya ya teman-teman. Ini objek parent-nya, di bawahnya ada objek-objek lain. Kita kasih player. Nah, gitu. Maka torso, leg, sama bullet spawner-nya nanti juga berada di dalam player ya, walaupun nggak kita tuliskan satu-satu di sini ya. Kalau teman-teman mau tuliskan satu-satu, monggo silakan ya. Tapi ini cara lain ya, biar lebih gampang. Siapa tahu di dalamnya ternyata ada banyak. Contohnya nih ada spawnernya ada banyak, saya bisa buat ini ya. Create empty, kita kasih nama enemy spawner container. Jadi semuanya dimasukkan ke sini, bisa loh teman-teman. Nah, biar nggak satu-satu gitu ya. Gitu teman-teman ya. Dan bisa kita taruh karena kita sudah ada banyak di sini, kita mungkin lebih banyak lagi objek di dalamnya. Biar gampang bisa pakai sorting group tadi ya teman-teman. Mungkin sekali lagi di dalam player kita bisa add komponen sorting group ya. Teman-teman bisa cari aja di sini sorting gitu ya, atau sort, nanti otomatis muncul sorting group, ini bisa dipilih. Kurang lebih seperti itu untuk sortingnya. Kita sudah jelas sorting itu buat apa, naruh-naruhnya bagaimana. Kita contohkan dulu, kita coba jalankan ya. Mungkin ada errornya ya teman-teman nanti karena banyak yang saya nonaktifkan ini tadi kan. Kita save dulu. Ada bintangnya di sini artinya belum di save ya teman-teman scene. Kalau sudah di save, saya mau buka scene yang lain karena mulainya dari menu. Biar errornya nggak terlalu banyak. Oke. Jadi kalau jalan, saya nggak tahu suaranya kedengaran apa enggak ya, gitu. Harusnya sih enggak ya. Nah ini kalau tangga ini kita arahkan playernya. Nah, playernya ada di atasnya ya teman-teman. Karena dasar, ini ya yang dasar, baru ada di belakang player lah, suaranya agak mengganggu. Muncul nggak di sini? Enggak sih, ada stop audio nggak masuk ya. Harusnya teman-teman nggak dengar suaranya. Cuma saya terganggu. Saya kecilkan dulu. Oke. Eh, Oke. Jadi lalu habis di belakang player ada juga player itu sendiri. Jadi player ada di atasnya gitu ya. Teman-teman bisa nyoba kalau diganti silakan ya. Sorting layer dari playernya diganti jadi dasar gitu. Nah, boleh tak ketok nih playernya. Mana playernya?
Nah, itu layernya di bawahnya dasar. Karena sorting layernya sudah saya pindah tadi ya. Kita ganti lagi. Jadi di player. Nah, udah kembali ke seharusnya. Oke, teman-teman. Mungkin gitu. Kita contohkan kalau ada objek lagi yang sorting layernya itu level 1, grid. Kita tambahkan tilemap baru. Itu di tilemap, rectangular. Ini sekarang di depan layer. Ini namanya panjang ya teman-teman. Teman-teman nanti biar gak paham dulu. Kalau sudah paham nanti teman-teman bisa kasih nama yang lebih singkat ya. Di depan gitu ya cukup lah atau gimana. Nah ini sama, ini belum ada sortingnya kita tambah, sorting layer. Di depan layer dan namanya nggak harus sama ya teman-teman ya. Oke, nggak harus sama ya namanya. Ini sama biar teman-teman paham aja maksudnya apa. Sama kayak tadi ya, kita pilihkan dulu karena nggak otomatis ya. Oke, masuk di depan player. Tadi urutannya sudah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat lagi urutannya bisa. Urutannya di depan player lihat itu berarti di atasnya player. Player dulu baru di depan player. Nah, kita isi sekarang di depan player ini dengan palet yang sudah kita siapkan. Misalnya ini ada pagar nih. Walaupun pagar nggak seharusnya. Apa yang di depannya player ini? Nggak ada gambar awan gitu ya. Contoh aja deh rumah ini ya. Rumah. Apakah rumah ini semuanya di depan player ya? Harusnya enggak ya. Oke, mungkin gini. Saya taruh sini. Mungkin yang di depan player hanya bagian atap yang ini ya. Yang lain nanti saya pindah ke tile map yang lain. Tapi ini cuma untuk contoh dulu. Kalau kita jalan sekarang. Karena sorting layernya di atasnya player, harusnya layernya ada di bawahnya ini ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi di bawahnya atap itu ya. Oke. Nah, biar lebih sempurna lagi, walaupun nggak sempurna ya, tapi lebih sempurna. Kita tambahkan tile map lagi. Kenapa kok banyak tile mapnya? Ya karena ada banyak hal ya, pembagiannya kita ya. Oke, kita kasih nama sekarang namanya adalah collision. Apa ini? Ya ini adalah sesuatu yang ada di antara depan di belakangnya player sama depannya player. Berarti berada sama di player sebenarnya. Cuma player nggak bisa nembus, gitu ya. Cuma player nih nggak akan bisa nembus. Jadi kalau ditembus malah nubruk ya, malah berhenti playernya, oke? Karena ada collisionnya, ada apa ya? Intinya nggak bisa ditembus lah ya. Ya, ini kalau mau nggak bisa ditembus, sama kayak tadi kita siapkan dulu. Tidak berada pada layer yang sama dengan player, tapi di atasnya lah ya. Jadi kita tambahkan lagi sorting layernya untuk collision ini. Ini contoh lagi ya, itu di tile mapnya hanya collision. Mungkin di sini saya buat collision player gitu ya. Nah, kan boleh beda kan ya teman-teman. Pak, urutannya beda Pak. Iya, kalau gitu urutannya kita betulkan ya. Coba ini, bisa nggak kita geser? Oh, bisa ya teman-teman ya. Ini di depannya player ya. Nah, gini. Jadi layer 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya otomatis diurutkan ya. Tapi namanya ini kita yang tentukan.
Nah, ini ada layar-layar lain ya teman-teman, tapi nggak kita pakai. Kurang lebih seperti ini. Jadi ada collision ini. Nah, saya mau collisionnya ini tadi nggak bisa ditembus ya oleh player. Kalau tadi rumah ini masih bisa ditembus. Bagaimana caranya? Mungkin ya, kalau mau nggak bisa ditembus, kita tambahkan komponen baru. Biasanya kalau nggak bisa ditembus, kita kasih collider ya teman-teman ya. Kemarin itu pakai box collider atau yang lain, pokoknya collider 2D yang lain ya. Kita pakai collider untuk tilemap teman-teman. Ini ada tilemap collider 2D. Jadi collidernya beda ya. Apa itu? Jadi untuk grid-grid yang kita isi di dalam tilemap collision ini nggak akan bisa ditembus. Jadi kita ke palette ini, pastikan ini collision, coba kita isi dengan rumah ini tadi ya teman-teman. Ntar mungkin yang ini di depan layar ini kita hapus dulu, jadi di sini ada penghapusnya. Oke, yang kita hapus ini, oh kebanyakan ini ya, maaf. Pilihannya satu aja. Nah ini kita hapus. Yang mau nggak bisa ditembus, oke. Jadi bagian belakang nanti bisa ditembus, ya. Atau ini deh, yang nggak bisa ditembus itu cuma bagian tengahnya. Mana tadi rumah? Rumah kamu di mana rumah? Ini bagian-bagian yang bisa ditembus saya pilih dulu. Ini juga bisa ditembus. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, kacau. Kacau. Oh, sudah benar ya, ini sama ini nggak bisa ditembus. Ini bisa ditembus dua ini ya. Sudah benar, terus ini ada satu, dua, tiga. Mungkin pintu ini nggak bisa, pintu ini bisa ditembus juga ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, pintu. Oke, sekarang yang nggak bisa ditembus ke collision ya. Yang nggak bisa ditembus ini. Kok di depan layar? Nah. Inspektor. Di depan player. Saya memilih yang salah. Nah, ini collision loh, Pak. Collision. Collision. Saya salah tahu urutannya. Nah. Dicek dulu, cek dulu. Sabar, teman-teman. Sabar. Kita ini harus sabar. Oh, sorting layarnya belum dipilih. Oke, collision player. Nah, oke. Terus kembali ke sini. Tadi ya, collisionnya nggak otomatis ya, teman-teman. Nah, ini yang nggak bisa ditembus. Ih, kok lengket. Oke, ini juga nggak bisa ditembus. Nah, misalnya gini ya, teman-teman. Misalnya seperti ini. Sekarang bisa kita coba ya, teman-teman. Nah, lupa. Harusnya dari menu. Nanti mungkin ada errornya di bawah itu ya, teman-teman. Ini bagian belakang ini bisa ditembus ya, tatapnya. Tatapnya bisa ditembus. Sama ya, ini bolong. Kalau nggak ada dasarnya tadi ini ya bahaya ya. Bakal, nah ini nggak bisa ditembus sih bagian rumah ini ya. Cuma apa ya? Agak ada jarak nih antara ini. Karena rumahnya ada area yang transparannya juga ya di sebelah sini. Dan nggak bisa ditembus. Jadi kalau saya jalan nih bisa dilihat kakinya jalan ya. Tapi saya nggak bisa tembus. Kalau pintu dia harusnya bisa tadi ya. Nah, loh, bukan di depan ya harusnya. Pintu kok di depan. Nah, kita hapus di depan player. Belum mati.
di depan player. Oke, di depan player kita hapus pintunya. Oh iya, tadi karena bentar, saya kok bingung. Kamu ada di mana? Nah, biar tahu ya ini ada di mana, kita bisa pakai ini ya. Dasarnya kita matikan. Nih, kan nggak kelihatan ya teman-teman ya. Di belakang player ini bisa kita matikan. Oke, tidak ada masalah. Bukan itu. Collision. Nah, yang collision yang ini. Nah, ini harusnya bukan pintu ini nggak di depan ya. Pintu itu tidak di depan. Selalu di belakang. Jadi ini kita hapus. Di depan, di depan. Nah, sekarang kita pilih yang di belakang. Kita kasih ini. Nah, gitu ya. Biar lebih tepat. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini nggak bisa ditembus ya teman-teman. Agak ada jaraknya. Pak, kalau saya mau nggak ada jaraknya, nanti saya beritahu. Tapi sementara gini dulu. Nah, sekarang saya tembus gitu ya. Oke, nama bagus buat contoh ya teman-teman. Nah, error kan? Oke, nggak masalah. Eh, Errornya karena saya tadi mau nembak ya teman-teman. Tapi bukan dari menu, langsung ke level 1. Oke, save dulu. Nah, teman-teman bisa, Pak saya nggak mau pakai collisionnya ini, monggo. Teman-teman tetap masih bisa melakukan collision menggunakan membuat sebuah objek. Anggap aja kita punya ini ya, empty object ini, kita kasih nama collision, nggak usah spasi. Nah, di dalamnya ada 2D object, misalnya square gitu. Nah, ini kita bisa tentukan ini sebagai penghalangnya. Saya maunya dari sini nih. Sehingga bukan itu collisionnya, bukan ngikuti gridnya sampai sini ya, misalnya. Terus saya copy aja, duplicate untuk sebelah sini. Nah, biar lebih presisi. Nah, berarti kita nggak pakai collisionnya ini lagi, teman-teman. Tapi ini belum semuanya, teman-teman. Bagian tengah ini nggak saya kasih collision. Atau gini aja deh, collisionnya ini saya hapus untuk bagian yang itu tadi. Bagian pinggir ini tadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus di depan playernya saya kasih 1, 2, 3. Maaf, agak kecil, nggak kelihatan. Nah, oke. Jadi yang ini nggak punya collision ya. Yang punya collision, yang masuk ke dalam tile map collision cuma bagian tengah ini. Yang pinggir ini nggak punya collision, cuma di depannya player. Dan nanti eh, menggunakan collision yang kita buat, bukan pakai collisionnya tile map ya. Kita coba juga. Sekali lagi ini kalau nembak errornya. Soalnya nggak dari menu ya. Ini masih bisa nembus yang atas, masih bisa nih ya. Nah, ini juga sekarang ada jarak ya. Loh, tapi masih bisa nembus. Maaf, lupa. Ini belum dikasih collision. Ah, gimana? Kasih collider tadi. Box ini juga. Collider tadi.
Kita coba lagi. Oh ya, layar itu nggak berpengaruh ke gamenya ya teman-teman. Cuma di tampilan. Maksudnya apa? Meskipun di layar, nah ini nggak bisa ditembus ya sudah nih teman-teman. Nah, bagus kan lebih bagus gini ya. Nah, kayak di awan ya daripada daripada es ini lebih mirip awan. Udah keren ya. Oke. Cuma apa ya teman-teman? Yang tadi saya bilang ya, dia ada di layar manapun, kalau dia dikasih collider, ya nggak bisa ditembus gitu ya. Meskipun saya ada di atas, dasar itu Anda bayangkannya dasar itu berarti lantai. Lantai saya kasih collider ya orang memang supaya nggak jatuh Pak. Bukan itu ya teman-teman. Collider itu orangnya nggak bisa nembus, bukan nggak bisa jatuh. Jadi collider kalau top down seperti ini, dia masih bisa jalan kiri kanan kalau nggak ada kolidernya, nggak nyemplung ke bawah dia, nggak nyemplung ke tanah. Tapi kalau ada kolider malah nggak bisa ditembus. Dan ini ada di layar manapun, kolider ini eh, tetap berfungsi gitu ya. Mau ada di tadi ya di dasar, di belakang, di collision, di player itu sendiri, di depan player, di dalam layar manapun, pokoknya benda itu ada di X, Y, Z itu, maka nggak bisa ditembus ya. Kayak ini contohnya ya. Ini ada di depan layarnya ada di depan player kan ya, layar depan ini yang ini di depan player, ini layarnya ada di depan player ini kan ya. Nah, dan ini nah error gara-gara nembak. Dan itu berfungsi gitu ya. Berfungsi di player itu sendiri nggak bisa nembus gitu ya. Mau ditaruh di dasar, mau di belakang nggak ngefek ya teman-teman. Pokoknya X, Y, Z-nya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Square ini, bahkan square ini nggak ada di layar manapun ya, layarnya default, bukan layar yang kita buat tadi, ya tetap berfungsi gitu ya teman-teman. Jadi layar ini hanya urutan, tadi anggap aja urutan ngecatnya gitu ya teman. Urutan ngecatnya. Nol itu duluan, satu itu berikutnya, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga yang paling akhir yang paling kelihatan dari kamera, kan gitu ya teman-teman. Sama kayak orang baris. Yang baris di belakang, terus ada baris di depannya dia, yang belakang nggak kelihatan, kan begitu seterusnya. Tapi tetap collision itu tetap berfungsi. Mungkin itu tentang Telmap ya teman-teman. Ada contoh yang lain ini, contoh yang bagus dari tutorial itu kita coba juga. Misalnya yang ada di collision ini adalah ini teman-teman, tiang. Misalnya ada tiang di sini. Nah, tiang ini collision, tapi yang ada di depannya player adalah atasnya tiang, bagian atas dari tiang. Dan tiangnya ini bisa lebih tinggi lagi ya teman-teman. Anda pilih ini bisa ya tumbuk-tumbuk gitu, walaupun kelihatannya agak aneh nih. Nah, gitu ya. Karena dia ada di atasnya tiang, dia bisa ditembus dan playernya akan ada di belakang. Jadi satu, dua, tiga, tiga ini ada di atas atau di depannya player. Sedangkan yang bawah ini ada di collision ya. Jadi nggak bisa ditembus. Yang nggak bisa ditembus cuma yang bagian bawah. Ini bagus juga untuk contoh. Rumah ini tadi juga bagus ya teman-teman. Cuma mungkin karena terlalu besar, teman-teman mungkin sulit paham. Harusnya di sini, nah nggak bisa ditembus ya teman-teman ya. Tapi bagian atas ini bisa ditembus. Nah, kita bisa berjalan di belakangnya pilar gitu ya. Tapi pilarnya sendiri nggak bisa ditembus gitu. Nah, ini juga bisa berguna untuk pohon. Jadi pohon bisa dibuat seperti ini dan seterusnya. Oke, silakan teman-teman berkreasi sendiri dengan tile map ini. Mungkin sekian videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.